Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua, Tabi pun. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Di masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi interaksi. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, semoga kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini menjadi lancar dan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Intan Permata, Putra Berlian, Haikal Agung, Jeno Hermawan, Jenny Ayu, Cantika Putri, Nana Komariatun, Muhammad Abdullah. Selanjutnya Irene Kusumawati, Caca Aprilia, Akbar Karisma, Karina Maya. Oke. Sudah lengkap semua ya? Apakah ada yang namanya belum Ibu panggil? Tidak ada kan? Ya. Anak-anakku, tolong semuanya perhatikan baik-baik ya. Minggu lalu, kita sudah belajar tentang pengertian teks biografi dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks biografi. Nah, apakah di antara kalian ada yang masih ingat apa itu pengertian dari teks biografi? Ya, silakan Iren. Ya, tepat sekali seperti yang Iren katakan ya. Jadi, teks biografi itu merupakan teks yang dibuat untuk mengisahkan riwayat hidup seseorang tokoh ternama. Nah, dari teks biografi, kita dapat menjumpai sejarah hidup, pengalaman, hingga kisah sukses dari tokoh yang dikisahkan. Menarik bukan? Menarik sekali ya teks biografi itu. Selanjutnya di antara kalian, adakah yang masih ingat nilai-nilai yang terkandung dalam teks biografi yang kemarin kita baca? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Minggu kemarin kita membaca teks biografi Pak Habibie, kan? Meskipun sekilas, tapi apakah kalian masih ingat nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam teks biografi Pak Habibie? Iya, silakan Jeno. Iya, tepat sekali apa yang Jeno katakan. Selanjutnya, adakah lagi yang ingin memberikan tanggapan? Ya, Abdullah, silakan. Iya, benar sekali Abdullah. Nah, seperti yang sudah kedua teman kalian tadi paparkan, dalam biografi Pak Habibie ada banyak sekali nilai-nilai keteladanan yang dapat kita contoh. Nilai-nilai keteladanannya seperti disiplin dalam membagi waktu, menyayangi keluarga, dan rajin membaca, dan juga rajin untuk menulis. Nah, jika kita kemarin sudah mempelajari tentang pengertian dan nilai-nilai yang terdapat dalam teks biografi, maka pada minggu ini kita akan menganalisis kebahasaan dalam teks biografi. Paham semuanya? Baik, akan Ibu lanjutkan ya.
Sekarang semuanya perhatikan baik-baik di papan tulis. Teks biografi itu menggunakan beberapa kaidah kebahasaan yang dominan. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Ia atau dia atau beliau. Nah, kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Contohnya, dalam biografi George Sand, kita dapat menjumpai penggunaan kata ganti ia atau dia, atau kita dapat melihat bahwa ada kata ganti lain seperti si jenius dari Papua. Itu kan kata ganti lain untuk penyebutan nama dari George Sand. Sampai sini apakah sudah paham? Paham ya? Baiklah, akan Ibu lanjutkan ya. Nah, selanjutnya yang kedua, dalam teks biografi itu banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya seperti belajar, membaca, dan berjalan. Kemudian yang ketiga, dalam teks biografi banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya, si jenius atau rajin dan ulet. Paham? Kemudian yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Contohnya, terdapat kata diberi, ditugaskan, dan dipilih. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka untuk menggambarkan peran tokoh. Contohnya yaitu memahami, menyetujui, dan menginspirasi. Yang keenam yaitu banyak menggunakan kata sambung. Dalam teks biografi, kita biasa menjumpai penggunaan kata sambung, kata depan, dan juga nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya yaitu sebelum, sesudah, pada saat, dan kemudian. Bagaimana sampai sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Sudah paham semua kah? Sudah, ya, alhamdulillah. Karena sudah paham semua, sekarang mari kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Kelompoknya akan Ibu bagi berdasarkan baris tempat duduk. Paham? Baiklah, baris pertama kelompok 1, baris kedua kelompok 2, baris ketiga kelompok 3 ya. Lalu Ibu akan membagikan teks biografi Bapak Habibie. Ini teks biografinya di kelompok 1, kelompok 2, untuk kelompok 3. Sudah dapat semua ya teks biografinya. Nah, tugas kalian adalah analisis kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi Pak Habibie ini. Tadi sudah Ibu jelaskan, terdapat 6 kaidah kebahasaan yang biasanya terdapat dalam teks biografi. Nah, tugas kalian mencari ke-6 kaidah kebahasaan ini di dalam teks biografi Pak Habibie. Nah, hasil analisisnya dituliskan di kertas, lalu dibacakan di depan kelas oleh perwakilan kelompok. Paham semua? Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Silakan mengerjakan. Ibu beri waktu selama 20 menit dimulai dari sekarang. Oh iya, jika kalian menjumpai kata-kata yang dirasa sulit atau tidak diketahui yang terdapat dalam teks biografi tersebut, bisa ditanyakan kepada Ibu ya. 20 menit kemudian. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah semua ya? Baik, selanjutnya siapa yang akan memaparkan hasil diskusinya terlebih dahulu?
Kelompok 1, ya silakan kelompok 1. Siapa perwakilan dari kelompok 1 yang akan memaparkan hasil diskusi? Haikal ya. Ya, silakan Haikal. Ya, bagus sekali Haikal. Ya, silakan kembali ke tempat duduk Haikal. Selanjutnya kelompok siapa lagi yang mau maju? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 maju. Siapa perwakilan dari kelompok 2? Abdullah ya. Silakan Abdullah. Iya, bagus sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Abdullah. Selanjutnya tinggal kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Siapa perwakilan dari kelompok 3 yang akan maju? Iren ya. Iya, silakan Iren. Iya, bagus sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Iren. Jadi anak-anakku semua, jawaban dari ketiga kelompok tadi itu sudah bagus, sudah benar ya. Makanya tadi jawabannya mirip-mirip kan. Selanjutnya ibu akan memberi penekanan terhadap jawaban kalian. Yang pertama, kata ganti yang digunakan dalam biografi Pak Habibie ini adalah iya dan nya, yang divariasikan dengan penyebutan nama tokoh, yaitu Habibie. Yang kedua, kata kerja tindakan yang terdapat dalam biografi tersebut, yaitu kata-kata seperti berjalan, belajar, mengantri, dan mencuci. Lalu yang ketiga, kata kerja pasif yang terdapat dalam biografi tersebut, seperti kata diboyong. Dan yang keempat, kata kerja diskriminatif yang terdapat dalam biografi tersebut adalah kata keras dan cepat. Yang kelima, kata kerja mental yang terdapat dalam biografi tersebut adalah kata menghemat. Dan yang keenam, kata sambung yang menyatakan hubungan waktu yang terdapat dalam biografi tersebut adalah kata pada. Ya, jadi jawaban kalian tadi sudah benar, sudah bagus. Mungkin ada yang kurang sedikit ya. Nah, karena ibu sudah paparkan penekanan, kalian bisa menambahkan di catatan kalian ya, supaya lebih lengkap. Paham? Bagaimana? Sudah paham semua? Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan kepada ibu? Tidak ada ya? Baiklah, karena kegiatan belajar mengajar kita sudah hampir usai, ibu akan bertanya pada kalian. Tolong, Jenny, berikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Iya, bagus sekali Jenny. Selanjutnya, ibu akan bertanya kepada Intan. Silakan berikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Iya, benar sekali Intan. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh kedua teman kalian tadi, jadi kesimpulan dalam pembelajaran kita kali ini adalah kaidah kebahasaan dalam teks biografi itu mencakup kata ganti orang, penggunaan kata kerja, kata deskriptif, kata kerja pasif, kata kerja mental, dan kata kerja sambung. Paham semua? Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Cukup ya? Ya. Baiklah, jika sudah cukup dan tidak ada yang bertanya lagi, maka demikian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Jangan lupa untuk rajin belajar, rajin membaca, supaya kita memiliki banyak ilmu. Nah, ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.